Shalom kekasih Tuhan. Puji Tuhan kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah online GAB Daat. Kita akan belajar satu kebenaran sekali lagi di dalam firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur akan kasih setiamu, rahmatmu atas setiap kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua adalah karyamu yang ajaib di dalam hidup kami. Memberkati siaran ini Tuhan. Memberkati para pendengar dengan urapan yang daripada Engkau, sehingga ada perubahan pola pikir dan hati yang insaf akan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga jalan hidup mereka boleh diubahkan. Terima kasih Bapa atas karyamu, atas kasih setiamu, atas kasih karunia yang Kau berikan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kekasih Tuhan. Kembali kita belajar satu kebenaran di dalam kehidupan ini, di mana kita seringkali kita hadapi kehidupan kita tidak puas dengan keadaan kita. Saya barusan baca satu cerita di mana ada seorang yang hidupnya berantakan mulai sejak dari kandungan. Saya katakan sejak dari kandungan sudah tidak memiliki harapan kebaikan, karena dia lahir dari seorang tua, dari seorang ibu yang bisu tuli. Kemudian dia diperkosa, kemudian hamil, jadilah dia. Maka lahirlah sang anak ini di daerah permukiman yang kumuh dan miskin. Dia tidak memiliki apa-apa, tidak ada masa depan. Kalau kita bilang itu masa depan suram, tidak ada harapan sama sekali. Tetap akhirnya dia bekerja sebagai buruh kasar, dan begitu-begitu saja hidupnya. Sampai pada suatu saat dia bertemu dengan seorang pendeta, dan pendeta ini berkata, hidupmu itu berharga bagi Tuhan. Tuhan tidak ciptakan, tidak ada rancangan Tuhan di dalam hidup ini untuk menjadi celaka, tetapi rancangan Tuhan itu menjadikan kita penuh dengan masa depan yang penuh harapan. Kita diciptakan Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, itu ada satu rencana yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Seringkali orang berbicara, aku lahir tidak bawa apa-apa, aku juga pulang tidak bawa apa-apa. Benar, secara materi itu kita tidak membawa apa-apa. Lahir procot telanjang, pulang pun telanjang Kita lahir dikasih baju, pulang pun kita juga dipakai baju, tidak bisa pakai sendiri jadi kadang-kadang orang lupa bahwa ada tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Ada satu rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita ada dalam satu keluarga yang kaya? Kenapa kita ada di dalam keluarga yang miskin? Kenapa kita ada di keluarga yang berantakan? Kenapa kita ada di keluarga yang harmonis? Ada satu rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang harus kita tangkap. Kalau kita pada posisi yang enak mungkin kita tidak menyadari, tetapi kasih Tuhan pada saat kita merasa berada di posisi yang tidak enak, jangan putus asa. Cari apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, sehingga engkau dapati jalan hidupmu. Kembali kepada ilustrasi tadi, yang mana anak perempuan ini akhirnya bekerja. Dia bekerja giat, percaya kepada Tuhan bahwa Allah punya maksud yang baik. Akhirnya dia berhasil hidupnya. Akhirnya pada suatu saat dewasa dia menjadi Menteri Keuangan Amerika Serikat. Dari seorang yang tidak mempunyai apa-apa, dari hidupnya yang berantakan, dia mencapai posisi Menteri Keuangan. Dari miskin menjadi pengelola keuangan Amerika. Satu peristiwa atau perjalanan hidup yang luar biasa. Seringkali kan kita juga hadapi kayak gitu. Banyak di sekitar kita orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tidak mempunyai harapan, orang-orang yang tidak mengerti apa sih, untuk apa aku hidup di dunia ini. Mereka tidak dapat paham. Mereka gagal paham sehingga hidupnya salah arah, hidupnya menjadi sia-sia, hidupnya tidak bermanfaat bagi orang lain. Yang sekarang lagi populer saat ini adalah hidup menjadi berkat bagi orang lain. Kasih Tuhan, mari kita belajar dari satu peristiwa di mana Efesus 2 ayat 10 juga katakan demikian.
Karena ini buatan Allah, ya. Karena kita ini adalah buatan Allah, kita itu dibentuk dengan tangan Allah. Manusia itu dibentuk dibentuk dengan tangan Allah, dibuat oleh Tuhan sebagaimana kita ada saat ini, ya. Dengan karya, dihembusi nafas, ditempatkan di suatu tempat yang baik, itu rencana Tuhan, rencana Allah Bapa di dalam hidup kita. Kemudian di dalam perjalanan manusia ini akhirnya jatuh dalam dosa, sehingga hubungannya dengan Bapa terpisah. Akhirnya kita lihat bahwa karya Yesus dalam hidup kita diciptakan, dikatakan ini diciptakan dalam Kristus Yesus. Kemudian kita percaya kepada Yesus, diciptakan di dalam Yesus Kristus. Kita lahir dari air dan roh. Kita lahirkan kembali oleh karena kita percaya. Kita diciptakan di dalam Yesus. Kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Peristiwa lama, masa lalu kita, masa lampau kita, entah itu baik, entah itu buruk pada masa lalu, entah itu jahat, entah itu kita melakukan hal-hal yang mulai, itu sudah lalu. Tetapi kita diciptakan sesuatu yang baru, hidup di dalam Yesus Kristus, menjadi manusia baru. Ya, menjadi manusia baru, yang lama sudah lalu. Untuk apa kita dijadikan? Tuhan itu loh repot-repot gitu ya. Sudah menciptakan kita menjadi manusia yang baru. Kenapa kok repot-repot kita jadikan gitu? Kita sudah berdosa, kita sudah terputus dari Allah. Kemudian Allah berusaha kembali memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sehingga dia rela mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk kita, untuk saudara dan saya, supaya kita terhubung kembali kepada Allah, kembali kepada rencana Tuhan yang sempurna, kepada rencana Allah yang semula, bahwa Tuhan punya rancangan, punya rencana yang dahsyat atas hidup kita. Setiap kita, kepada kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini mendengar siaran ini, Tuhan punya rencana dalam hidup saudara yang perlu kita kerjakan. Tuhan mempunyai misi yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Kita harus tahu misi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ya. Seringkali kita kadang-kadang dalam perjalanan hidup itu melewati lembah, ya. Atau kita merasa tidak berhasil dalam hidup. Kalau boleh saya katakan, Yesus itu dalam perjalanan hidupnya secara duniawi dia dibilang tidak berhasil. Dalam menjalani kehidupan itu, orang dunia, pandangan dunia, Yesus itu tidak berhasil. Karena dia harus sengsara, dia harus hidup miskin, dia harus dihina, dia harus dianiaya, dia harus ditolak oleh orang-orang yang terkenal. Bahkan dia harus mati di atas kayu salib. Secara duniawi, kesuksesannya tidak ada sama sekali, keberhasilannya tidak ada. Tetapi di mata Bapaknya, di mata Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, sebagai Bapaknya dia adalah satu misi yang luar biasa yang dikerjakan secara komplit, sempurna. Karena tugasnya adalah melakukan kehendak Bapa. Di dalam penderitaannya dia melakukan. Kasih Tuhan, mungkin kita alami dalam lembah kekelaman, kita ngalami lembah permasalahan, lembah air mata, penuh tangisan. Cari, dapatkan. Tuhan, di dalam lembah ini apa yang aku kerjakan? Tugas apa yang harus aku kerjakan? Kehendak apa yang harus aku lakukan di dalam hidupku? Walaupun kita itu di dalam masalah, kita dalam kekurangan, kita dalam problema hidup yang menghimpit kita begitu rupa. Dapatkan maksud Tuhan dalam hidupmu. Apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Kita lanjutkan dalam Filipi 10 ayat 2 dikatakan. Kenapa kita diciptakan kembali menjadi manusia baru? Karena untuk melakukan pekerjaan baik. Ternyata di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, di dalam kemiskinan kita, dalam masalah-masalah yang kita hadapi, ada pekerjaan baik yang harus kita kerjakan. Ada tugas, yaitu pekerjaan baik yang harus kita kerjakan. Di dalam kekayaan kita, di dalam kesuksesan kita, di dalam segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, ada pekerjaan baik yang harus kita kerjakan. Itu yang kita harus lakukan. Ada pekerjaan yang telah Tuhan siapkan sebelumnya, ya.
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi di dalam kehidupan kita, entah kita kaya, entah kita miskin, kita pas-pasan, apapun keadaan kita, itu ada tugas, ada pekerjaan yang sudah dipersiapkan Allah untuk kita lakukan. Pekerjaan ini disiapkan Allah sebelum dunia ada, sebelum kita ada, sebelum kita lahir. Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik itu bagi kita. Masing-masing kita, setiap pribadi lepas pribadi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan baik ini yang telah Allah siapkan. Kita bukan hanya melakukannya ala sekadarnya, tetapi kita harus hidup di dalamnya. Hidup di dalam pekerjaan baik. Maksudnya apa? Kita tidak segan atau tidak bosan-bosannya melakukan pekerjaan baik. Itu tugasnya. Apa pekerjaan baik kita? Yang menjadi tugas pekerjaan baik kita. Tuhan Yesus juga pernah katakan, makananku adalah melakukan pekerjaan Bapa. Jadi tugas yang baik, ya, kalau kita percaya Tuhan Yesus itu baik, melakukan perkara yang baik, ya kita harus lakukan seperti yang Yesus lakukan. Yesus katakan bahwa makananku adalah melakukan pekerjaan Bapa, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Tugas kita sekarang adalah melakukan pekerjaan Bapa. Apa pekerjaan Bapa saat ini di dalam dunia ini yang ingin kita lakukan? Pertama adalah ingin setiap manusia di bumi ini ciptaannya kembali kepada Dia. Keinginan yang sempurna dari Tuhan adalah semua manusia boleh diselamatkan. Tidak ada yang masuk ke dalam kesengsaraan kekal atau neraka, tetapi ingin manusia itu selamat. Pekerjaan baik itu. Bagaimana pekerjaan baik itu dilaksanakan? Melakukan pekerjaan baik seperti yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Dia berbuat baik, dia menyembuhkan orang, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar kesukaan bagi orang miskin, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Itu pekerjaan baik. Atau kita ringkas paling gampang adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran kita, kekuatan kita, dengan segala akal budi kita. Kemudian mengasihi sesama kita seperti Yesus mengasihi kita. Jadi pekerjaan baik adalah mengasihi Allah dan mengasihi, itu adalah perintah Tuhan, mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita, segenap pikiran dan kekuatan kita, dan segenap akal budi kita. Yang seringkali kita merasa pintar dan tidak perlu Tuhan, itu tidak lagi, tetapi kita perlu segenap akal budi kita untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah melakukan perintahnya. Melakukan perintahnya adalah melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang diberikan dalam hidup kita. Mengasihi sesama kita seperti Yesus mengasihi kita. Kita mau rela menolong, peduli sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau, kita berbagi segala sesuatu, pengetahuan kita, perhatian kita, apa yang kita miliki kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, yang ditaruh Tuhan di antara kita, yang ditaruh Tuhan di sekitar kita. Kita tidak perlu jauh-jauh berpikir ke Afrika atau kemana, tetapi jangkau orang-orang di sekitarmu, jangkau orang-orang yang di dekatmu, di sekitarmu, untuk engkau bisa mengaplikasikan, mempraktekkan, mengamalkan firman Allah dalam hidup kita, perintah Tuhan dalam hidup kita, supaya kita praktekkan di dalam keseharian kita, melakukan pekerjaan baik. Kasih Tuhan, itu adalah rencana Tuhan. Maka dikatakan firman ini berjudul melakukan pekerjaan Bapa. Itulah pekerjaan Bapa, ya, untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan segala apa yang ada pada kita. Walaupun di dalam kekurangan kita, di dalam kelemahan kita, ayo temukan. Apa sih kenapa aku pada posisi ini Tuhan? Bukannya kita protes, aku gak terima Tuhan, kenapa aku harus lahir miskin, aku harus cacat, aku harus kekurangan, aku harus menderita. Ada maksud Tuhan dalam hidup untuk melakukan pekerjaan. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita mampu melakukan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, pertolongan Tuhan akan dinyatakan, karya Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita. Ya, Tuhan akan mengangkat kita. Dia akan mempromosikan kita luar biasa karena kita melakukan
pekerjaan yang sudah disiapkan Tuhan. Kita berdoa kekasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur akan karya-Mu. Engkau telah ciptakan kami menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Mari dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Engkau sediakan bagi kami lakukan. Berikan hikmat, pengetahuan, petunjuk, tuntunan yang daripada Engkau melalui kuasa Roh-Mu Tuhan. Pekerjaan apa yang seharusnya kami lakukan di dalam hidup ini Tuhan, sehingga kami senantiasa boleh menyenangkan hati Engkau, membuktikan kami mengasihi Engkau Tuhan. Sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau adalah kami melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Kami melakukan perintah-perintah-Mu. Ada perintah di dalam hidup ini yang harus kami kerjakan. Ada satu perintah yang harus kami kerjakan di dalam perjalanan hidup kami semasa kami hidup Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati audien yang saat ini mendengar Tuhan renungan firman Allah di ibadah online saat ini Tuhan. Engkau memberkati, mengurapi, membuka pengertian mereka, membuka hati mereka untuk mengerti kehendak Engkau dalam hidup mereka. Pekerjaan apa yang harus mereka lakukan di dalam hidup ini. Memberkati kami, Gereja Daat, dan semuanya Engkau memberkati dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, lanjutkan karya-Mu atas setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.